Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlogku. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, masih di Istanbul. Teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe. Aku buat channel ini sebagai channel sumber informasi dan pendidikan agar teman-teman mendapat informasi yang baik, informasi yang bermanfaat. Teman-teman, kemarin aku bicara banyak tentang 9 anak cucu setan, keturunannya dan tugas-tugasnya. Tapi aku lupa untuk menjelaskan hakikat setan dan iblis. Karena ini penting. Walaupun topik hari ini bukan itu, topik hari ini tentang pacar dan 10 kekasih iblis. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan itu, aku ingin menjelaskan apa itu setan, apa itu iblis, agar teman-teman mendapatkan informasi yang utuh dan tidak bingung. Dalam beberapa riwayat, iblis itu sebetulnya bukan nama asli. Iblis itu adalah julukan. Iblis ini adalah salah satu dari bangsa jin yang kuno. Dan sebelum Adam diciptakan, iblis ini bernama Azazil. Azazil ini seorang makhluk dari bangsa jin yang taat, ibadahnya luar biasa, sujudnya luar biasa, baca tasbihnya luar biasa. Tetapi ketika Adam diciptakan dan kemudian Allah menyuruh semuanya untuk bersujud menghormati Adam, iblis merasa, wah, Adam ini junior. Maka Azazil mengatakan, aku tidak mau bersujud karena aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih senior. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka Tuhan, Allah murka, dan dikutuklah Azazil ini, diberi gelar iblis. Iblis itu artinya yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Teman-teman, untuk membedakan antara setan dan iblis, jadi setan itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah setan itu ya makhluk. Siapa makhluk setan ini? Yaitu makhluk yang berasal dari anak cucunya iblis tadi itu. Jadi 9 anak cucu iblis yang kemarin dibicarakan di vlog pertama, yaitu semuanya setan. Yang kedua, setan ini sifat. Jadi setan itu berasal dari beberapa akar kata. Yang pertama adalah syatona. Syatona itu artinya menghalangi daripada kebaikan dan kebenaran. Maka sifat yang menghalangi kebenaran dan kebaikan itu disebut sebagai setan. Artinya setiap manusia atau jin yang menghalangi dari kebaikan dan kebenaran, maka dia bagian dari kategori setan. Jadi dalam konteks ini, setan bisa berasal dari manusia dan berasal dari jin. Yang kedua, setan itu berasal kata syato yashitu, itu menghanguskan. Artinya setiap perbuatan yang menghanguskan kebaikan, maka dia disebut sebagai setan. Jadi bedanya setan dengan iblis jelas. Jadi setan itu sifat dan juga makhluk. Jenisnya setan bisa dari manusia dan jin. Kalau iblis yang saya ceritakan tadi. Yang anehnya adalah iblis ini juga punya pacar. Kalau kemarin iblis itu punya anak cucu, punya keturunan, ternyata setelah tak cari, iblis ini juga punya pacar, punya kekasih. Paling tidak ada 10 kekasihnya iblis. Nah, agar kita tahu bahwa kita bukan bagian dari 10 kekasih iblis itu, aku ingin menjelaskan, biar penjelasan ini menjadi evaluasi bagi kita. Agar kita bukan dari bagian dari 10 kekasih dan pacarnya iblis. Jadi yang pertama, siapa itu pacar dan kekasihnya iblis? Pertama, pacar dan kekasihnya iblis itu berasal dari golongan para pemimpin yang zalim. Nah, ini pemimpin-pemimpin di Indonesia atau dimanapun, pejabat-pejabat yang zalim, yang nyeleweng, yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang menyengsarakan masyarakat cilik.
Nah, mereka ini disebut sebagai bagian daripada pacar dan kekasihnya iblis. Iblis suka sama mereka dan mereka juga suka sama iblis. Maka nanti dikumpulkan sama iblis. Yang kedua adalah orang sombong. Tadi Azazel ini nama asli iblis itu ya sombong. Aku lebih baik. Maka kalau teman-teman itu melihat orang yang selalu ngomong aku lebih baik, bahasa yang dipakai itu aku, kami dan kita. Aku lebih baik, kami lebih cantik, kita lebih hebat. Aku, kami, kita, lebih. Nah, itu ciri daripada kekasih iblis, daripada pacarnya iblis. Maka kalau kita merasa bahwa kita senantiasa merasa lebih baik dari orang lain, itu harus ditinggalkan karena itu berbahaya. Yang ketiga itu adalah orang kaya yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta dan bagaimana ia menggunakan harta itu. Ya, seorang nggak peduli hartanya dari mana, dari hasil korupsi ya, hartanya dari hasil mencuri, mentilep atau apa. Ini juga bagian daripada pacarnya dan kekasihnya iblis. Yang keempat adalah orang alim yang mendukung penguasa yang zalim. Nah, ini kita pelajar-pelajar, para guru-guru, para kiai-kiai, atau para ulama-ulama yang alim, yang punya pengetahuan, kalau mereka mendukung para penguasa yang zalim, yang menyengsarakan rakyatnya, nah ini juga bagian daripada kekasih iblis. Yang kelima adalah pedagang yang curang. Kemarin kita sudah bercerita tentang salah satu anak cucu iblis yang namanya Zalaitun, yang bertugas di pasar, yang bertugas untuk menggoda para pedagang agar curang. Maka hari ini para pedagang di pasar-pasar konvensional atau pedagang online yang berupaya mencari keuntungan dengan cara-cara yang curang, maka awas, mereka itu bagian daripada pacarnya dan orang dekatnya iblis. Yang keenam adalah penimbun makanan pokok. Ini juga berbahaya karena di masa-masa pandemi ini, corona, COVID-19, mereka yang berusaha menimbun beras misalkan atau barang-barang kebutuhan pokok agar terjadi kelangkaan dan harganya naik. Kemudian kalau harganya naik, mereka mulai mengeluarkan barang-barang itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yaitu naudzubillah, itu mereka juga bagian daripada konco-konconya, teman-temannya, dan partnernya alias kekasihnya iblis. Yang ketujuh adalah pemakan riba. Pemakan riba ini juga hati-hati. Hati-hati. Karena ancamannya luar biasa. Dan iblis paling senang sekali dengan pemakan riba. Yang kedelapan adalah para pezina. Ini orang-orang yang gemar berzina dimanapun, di prostitusi dan lain sebagainya. Iblis akan senantiasa mengamati mereka dan menemani mereka, membisik-bisikkan kata-kata yang indah agar mereka terus-menerus melakukan perzinahan. Nah, para pezina ini juga bagian dari teman-temannya, kekasihnya, atau mereka-mereka yang paling cintai oleh iblis. Yang kesembilan adalah orang kikir. Orang kikir ini dalam bahasa yang populer disebut sebagai orang bakhil. Orang bakhil itu orang yang jauh daripada Allah, orang yang jauh daripada surga, alias mereka itu dekat daripada neraka. Mereka ini ngumpulkan harta aja, takut hartanya dipakai, disumbangkan. Bagi mereka harta untuk saya, harta tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah orang yang suka mabuk, orang yang mengkonsumsi narkoba. Ini juga berbahaya. Maka jangan sampai kita semua menjadi pengkonsumsi narkoba dan peminum alkohol atau khamar, karena itu hanya tidak menyehatkan badan kita, merusak badan kita. Dan efek lainnya adalah perbuatan kita tidak bisa dikontrol, sehingga iblis akan mudah untuk membisik-bisikkan hal-hal yang negatif dan menyuruh kita berbuat yang tidak baik, berbuat kemungkaran. Teman-teman, ini saja yang bisa disampaikan. Subscribe, semoga channel ini terus tumbuh
dan menyediakan informasi yang bagus, dan apa yang disampaikan menjadi ilmu, menjadi informasi, menjadi kebaikan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.